Halo teman-teman, balik lagi di channel ini. Hari ini saya mau ngobrol-ngobrol tentang ekspos akar waru ya. Kalau di video sebelumnya pembahasannya tentang caranya mulai dari pengangkatan akar sampai ngeground. Nah, kalau sekarang kita ngobrol-ngobrol tentang karakter dari jenis-jenis waru yang ada di sini nih, yang sudah Kang Didin pelihara nih ya. Ini ada ownernya nih. Kang Didin, halo Kang. Halo. Eh. Ya Kang, ini ada beberapa jenis waru yang Kang Didin pelihara nih. Terkait karakternya, kira-kira masing-masing karakter seperti apa? Mulai dari yang ini dulu nih Kang, yang apa namanya, waru Taiwan. Iya. Kalau menurut Kang Didin seperti apa ketika diekspos akar? Beberapa jenis waru ya yang coba saya kembangkan. Emang masing-masing ada ciri khasnya. Waru Taiwan ini ciri khasnya ini tebal. Kemudian dari warnanya dia agak coklat ya ininya, batang mudahnya. Terus ruasnya relatif lebih pendek ya? Pendek, lebih rapat. Kemudian pertumbuhannya relatif cepat ini waru Taiwan. Nah, untuk perakaran saya nggak suka ini sama sama jenis ini karena dia lebih pertumbuhannya lebih bareng, jadi Lebih kompak ya akarnya? Kompak lah, iya. Jadi bisa banyak, kompak dari atas sampai ke bawah, ini kompak pertumbuhannya. Kemudian lentur, kalau untuk kelenturan relatif sama yang lain. Kalau dari ini perawatan ini rewel nggak Kang? Untuk waru Taiwan? Malah lebih tahan dengan penyakit. Tahan hama ya? Tahan hama. Utamanya kutu kebul, biasanya emang kutu kebul kalau waru. Tahan. Ini kan ukuran akarnya dibanding yang lain lebih kompak ya. Kalau waru Taiwan, kalau yang lain kan atasnya gede, bawahnya kecil gitu ya. Iya. Kalau ini lebih kompak. Tapi untuk pertumbuhan cepat atau lambat? Pertumbuhan cepat ya. Iya. Rata-rata sama lah dengan yang waru yang lainnya. Ya awalnya emang saya sebelum ini saya waru yang lain, tapi ketika saya lihat saya coba waru Taiwan, ya mudah-mudahan nanti malah saya lebih tertarik ke yang Taiwan. Taiwan ya. Taiwan. Iya ya. Dibandingkan yang lain kelihatannya gitu ya. Iya. Kalau yang lain kan atasnya gede gitu akarnya, ke bawah kecil. Kalau ini lebih merata ya pertumbuhannya. Merata. Bahkan besarnya pun relatif hampir sama gitu kan dari atas. Ini relatif sama. Iya. Jadi untuk nantinya untuk proses selanjutnya lebih memudahkan karena besarannya sama. Beda kalau katakanlah saya lihat waru yang pucuk merah gitu, yang mutasi variegata itu atasnya udah gede, bawahnya masih kecil. Jadi proses selanjutnya untuk penekukan itu harus sedini mungkin gitu. Jadi nggak bisa. Udah kaku udah susah lagi. Iya. Ini ada jenis yang lain juga nih Kang. Iya. Waru apa ini namanya nih? Waru yang tadi itu waru merah tuh ini ya? Iya. Itu waru merah. Waru merah. Waru ini dari katanya sih dari variegata tadinya. Dia bermutasi. Kadang-kala sih emang masih ada muncul variegatanya. Belang putihnya ya? Belang-belangnya. Kadang keluar meskipun nggak banyak. Tapi emang ini kalau untuk ketahanan ini agak riskan karena biasanya banyak kutu ya. Jadi masih tahan hama waru Taiwan ya? Iya, kalau tahan kalau waru Taiwan. Termasuk belalang malah lebih suka ini bolong-bolong. Ini relatif waru Taiwan relatif utuh ya. Kalau sebelah ini waru apa nih? Ini juga habis ya sama belalang. Iya. Ini malah saya belum tahu ini jenis waru apa. Ya mungkin ada yang nanti tahu, mungkin bolehlah di. Kelihatan kayak waru laut tapi ya, apa ya saya juga. Apa saya belum tahu ini. Ini dulunya saya mungut aja dari dari pinggir jalan. Pinggir jalan dulunya.
Untuk yang ini, Banyak. yang mirip waru laut ini karakternya gimana? Ini relatif sama dengan yang pucuk merah. Ini kan kadang hanya bertahan tuh 2, 3 gitu kan. Iya. Terus ke bawahnya kecil-kecil. Kadang kalau diekspos yang bawahnya kecil karena keburu kering, yang atasnya jadi mati nih. Ini putus. Keburu putus. Kalau putus gitu nggak bisa di ini, Ini udah enggak. dikasih media lagi nggak bisa ya? Sebenarnya bisa, cuman ketinggalan panjangnya nanti. Yang Oh, lain iya. udah panjang, ini baru masuk, jadi ketinggalan nggak rata jadinya. Iya iya. Nggak seimbang sama yang lain. Walaupun dikasih media dia tetap ya beda nanti panjangnya. Iya. Sementara kita butuh kekompakan dari atas. Kalau yang ini Kang, yang super red nih, merah super red itu gimana Super Red, karakternya? saya nggak banyak membudidaya, tapi saya lihat ini agak lambat ya kalau di sini. Oh lambat ya, Iya, yang lebih nggak tahu lambat. mungkin pengalaman teman-teman yang lain. Tapi kalau saya agak lambat dibanding sama Taiwan, pucuk merah sama yang waru ini. Atau ada yang pernah bilang sini waru lokal katanya. Mm-mm. Waru lokal. Jadi yang super itu lebih lambat ya? Iya, lebih lambat Super Red. Lebih lambat. Kalau di ketahanan terhadap hama ya Itu lebih tahan. Kalau untuk kebun lebih tahan. Kalau Super Red. tapi emang pertumbuhannya terbilang lambat ya. Ya nggak tahu karena emang nggak banyak, jadi Mm-mm. sampelnya nggak banyak, jadi nggak hanya berdasarkan ini aja. Tapi sih ada beberapa kasus yang cepat juga katanya, yang lain. Untuk jenis lain Kang, selain waru di sini, selain waru dan mancali ada apa aja yang diekspos akar Kang? Ada seng simbur, ada Seng simbur, seng simbur. Vietnam ya ini ya. Iya, ini mikro Vietnam ya. Mm-mm. Ini untuk yang sebesar ini proses berapa lama Kang? Ini sekitar setahunan kali ya. Ada 1 tahun ya? Ada 1 tahun kayaknya. Ini udah berapa kali ganti pot ini? Ini naik udah pokoknya saya setiap naik pasti saya ikat, jadi saya tahu ini berdasarkan jumlah iketan aja. 1, 2, 3, 4, 5 ini jadi 5 kali. 5 kali. Ada yang 1 di sini. Naik, ya? 6 kali lah, 6 kali proses. Jadi setiap naik ikat. Berarti setiap dinaikkan itu di pola. Iya, itu Ditekuk. di pola, ditekuk. Naik, Naik. Karakternya seng simbur sama waru gimana Kang? Karakter apa? Tekukannya? Kalau tekukannya ya relatif sama, cuman emang lebih agak lentur atau gimana? agak keras, tetapi Keras. kalau dilihat dari besarannya kan. Mm-mm. Cuman ini kan kelebihannya ini dia nggak cepat gede akarnya, jadi kalau waru, kalau subur dia gede, lebih cepat gede, jadi lebih. Tapi untuk kelenturan sama, jadi meskipun ini gede ini kecil Lenturnya sama. gitu. Jadi kalau seng simbur dia bisa karena akarnya nggak langsung gede kayak waru ya, Iya. nekuknya bisa ekstrim kan kayaknya. Ya bisa ekstrim. Terus lebih ini juga lebih nggak mudah patah. Ini, Oh, lentur. maksudnya. Keras tapi dilipat lebih lentur. Lebih lentur ya. Lentur. Kalau sancang sendiri gimana Kang? Untuk diekspos bisa? Sancang saya nyoba, cuman dia nggak lentur. Jadi emang kita harus dari awal itu sudah paten seperti itu, jadi nggak bisa dirubah-rubah lagi. Sama kayak anting putri ya. Iya, jadi kalau sudah tekuk ke situ ke kanan ya nggak bisa ke kiriin. Gitu. Anting putri kalau dibalikin udah krek gitu. Iya, krek aja. Gitu. Ada contohnya ini. Heeh. Coba Kang lihat yang sancang mana? Ada. Ini sancang. Biasanya teman-teman pemula kan biasanya ini sancang. Nah, Ini ada nih. oh iya. Ini akarnya banyak sebenarnya. Cuman kalau sudah tekukan seperti ini sudah susah dirubah lagi. Gini sudah paten. Beda sama mencali, misalkan dengan besarannya sama, ini masih bisa ditekuk-tekuk ya. tekuk kiri kanan gitu. Kalau sudah Dirubah. seperti ini udah Paling bisa direposisi doang ya. nah, paling reposisi dan nggak banyak tekukan, paling udah segini mentok. Segini paling. Kalau pembesaran cepat kan untuk sancang?
Sancang cepat ya, sancang. dibanding waru? Ya kalau di sini Masih ya cepat waru, satu tingkat di bawah waru lah. Berarti masih Sancang. cepat waru ya. Untuk tahapan masuk ground itu yang kira-kira tingginya berapa senti, ada patokan nggak Kang? Atau Saya yang harus udah. berapa senti gitu tingginya? Saya coba untuk programan medium, medium. Jadi ini rata-rata setahun ke atas. Setahun itu di Setahun ground? Masuk di ground. Iya, iya, iya. Berarti ini yang di polybag belum ada setahun ya? Iya, belum. Cepet ya berarti ya. Untuk di proses itu ada tiga tahap, jadi polybag, terus di pot kecil yang ukuran 20, naik lagi yang 25, terus yang ke 30. Setelah itu baru di ground. Oke. Jadi teman-teman, untuk jenis-jenis yang bisa diekspos akar kayaknya hampir semua bisa ya mungkin, tapi cara dan karakternya beda-beda ya. Iya. Termasuk mungkin apa sianci, Iya, kemudian apalagi ilang-ilang, saya lihat tadi ada ilang-ilang di sana. Iya, saya gini. ada ilang-ilang, terus ada jenis yang lain juga bisa ya, tapi mungkin cara dan karakternya beda-beda. Oke, makasih banyak Kang Deden atas obrolannya. Ya teman-teman, mungkin itu yang bisa saya bagikan di video kali ini. Jika ada yang ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar.